Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu koin yaitu BitGear. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi terbaru dan pastinya positif sekali untuk koin BitGear. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini kita buka langsung koin BitGear di CoinMarketCap. Dan ternyata per hari ini koin BitGear mengalami penurunan di atas 1%. Dan mengenai peringkat untuk koin BitGear di CoinMarketCap masih menduduki di peringkat ke-177. Dan mengenai harga dan juga mengenai kinerja dari koin BitGear, memang belakangan ini lebih dari 1 minggu, mungkin sekitar 1 bulan, koin BitGear ini selalu diperdagangkan di zona merah ya, karena memang lebih sering mengalami penurunan. Tetapi walaupun dari koin BitGear selalu mengalami penurunan dan diperdagangkan di zona merah, tetapi dalam sebuah harga masih cukup stabil juga gitu ya, karena masih diperdagangkan di area kepala 40, 41, 42 dan juga 43. Nah, jadi di sini sebelum lanjut ke pembahasan mengenai berita-berita terbaru dari koin BitGear, adanya salah seorang yang bertanya gitu. Jadi ini ada salah satu subscriber gua yang mempertanyakan mengenai modal venture ataupun program dari BitGear Ventures. Karena yang sebelumnya kita tahu gitu ya, ada salah satu project yang bernama DWF Labs yang telah memberikan dananya sekitar 10 juta US dollars kepada tim koin BitGear. Nah, jadi kurang lebih pertanyaan itu adalah, Bryce kenapa lebih memilih untuk berinvestasi ke project lain? Kira-kira apa keuntungannya? Dan apa tidak bagus untuk mengembangkan dari projectnya sendiri? Sementara project dari koin BitGear ini masih dikerjakan setengah-setengah. Contohnya yang pertama ada exchange, yang kedua ada PayBryce, yang ketiga ada Bryce Marketplace, dan ada juga startup studio dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Namun menurut analogi gue sendiri dan juga perspektif gue sendiri ya, karena gue pun bukan bagian dari tim koin BitGear gitu. Jadi gue hanya menjawab apa yang mungkin gue bisa simpulkan aja gitu dengan adanya sebuah pertanyaan seperti itu. Mungkin begini, kenapa koin BitGear ataupun tim di balik koin BitGear ini lebih memilih menginvestasikan dana sekitar 10 juta US dollars itu ke beberapa project yang lain. Karena mungkin supaya bisa mendapatkan suatu keuntungan dan juga perputarannya lebih cepat dibandingkan dia harus memilih menginvestasikan dananya atau mengembangkan project-projectnya dari project koin BitGear ini. Karena yang kita tahu mengenai exchange, PayBryce, karena memang dari beberapa project koin BitGear ini belum jalan 100%. Ya mungkin masih membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama gitu ya, ketika dia memang ingin memutarkan dana. Sementara itu kan dana punya orang. Jadi mungkin di situ juga kita nggak tahu apakah ada suatu komitmen gitu ya sebelumnya, atau mungkin adanya sebuah deal-dealan dengan 10 juta US dollar ini dalam kurun waktu 1 tahun kalian harus mengembalikannya atau seperti apa ya. Intinya gua nggak tahu ya. Ya mungkin secara garis besar, secara kesimpulannya adalah kenapa koin BitGear lebih memilih untuk memutarkan dana sekitar 10 juta US dollar walaupun memang masih sebagian juta aja gitu ya, belum sepenuhnya yang telah diinvestasikan atau ditebar ke beberapa project lain. Ya mungkin intinya seperti itu, supaya memutarkan dananya itu jauh lebih cepat dan mendapatkan suatu keuntungannya pun jauh lebih cepat. Bisa juga dalam sebuah keuntungan tersebutlah gitu ya yang akan nantinya dikembangkan untuk project-project aslinya dari koin BitGear. Ya, jadi semoga saja nih pertanyaan dari kalian itu bisa menjawab apa yang bisa gue jawab. Tetapi ketika menurut kalian memang jawaban ataupun perspektif gue pribadi ini adalah salah, silakan kalian koreksi dan tuliskan di kolom komentar. Oke, jadi kira-kira informasinya apa aja nih dari koin BitGear. Nah, kenapa di sini thumbnail gua mystery box gitu ya. Nah, jadi yang kita tahu bahwa sebelumnya dari koin BitGear ini pernah memberikan suatu tweetan gitu ya, ataupun postingan bahwa koin BitGear ini sedang mendiskusikan untuk terdaftar di exchange Tier 1. Nah, sementara untuk Tier 1 ini kan banyak gitu ya, bukan hanya Binance, Coinbase, Kraken dan lain-lain. Tapi masih banyak beberapa exchange Tier 1 yang memang belum mendaftarkan koin BitGear. Nah, jadi mungkin ini adalah salah satu faktor gitu ya, atau mungkin ini adalah salah satu perspektif gua, suatu saat BitGear bisa terdaftar di exchange Tier 1 dan salah satunya adalah exchange Binance US. Nah, jadi kira-kira untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, mungkin ini ada salah satu good news juga gitu untuk koin BitGear ya, dimana adanya sebuah tweetan dari exchange Binance US di Twitter. Jadi di sini ada 3 kotak dan juga 3 warna, dan dari sinilah gitu ya gua mengambil judul dan juga thumbnail mystery box.
Untuk yang pertama di sini kotak berwarna kuning, yang kedua kotak berwarna ungu, dan yang ketiga kotak berwarna biru. Nah, jadi kenapa di sini gua kait-kaitkan dengan koin Bitger Brace? Karena yang kita tahu koin Bitger ini lebih identik dengan warna ungu, tetapi informasi seperti ini pun bisa juga salah gitu ya. Jadi buat teman-teman tetap Dior, ini hanya spekulatif gua aja gitu. Kenapa gua kait-kaitkan dengan koin Bitger? Karena di sini untuk kotak pertama yang berwarna orange, mungkin ini tujuannya adalah untuk token Floki Inu. Di mana Floki Inu belum lama sekali dia telah berhasil didaftarkan di exchange Binance US. Dan untuk kotak yang kedua berwarna ungu, mungkin ini untuk koin Bitger Brace gitu ya, yang tidak akan lama lagi didaftarkan di exchange Binance US. Dan yang ketiga kotak berwarna ungu, mungkin ini untuk token Vita Inu atau mungkin token yang lain. Yaitu untuk spekulatif pertamanya ataupun cocok logi yang pertama. Tetapi ini bisa juga dengan beberapa warna-warna untuk exchange gitu ya. Karena untuk exchange pun yang menggunakan beberapa warna yang ada di sini itu banyak sekali gitu. Yang pertama mengenai exchange Binance, itu lebih identik dengan warna orange dan juga hitam. Untuk yang kedua exchange Kraken yang lebih identik dengan warna ungu, dan yang ketiga exchange Coinbase yang lebih identik juga berwarna biru. Makanya masih banyak sekali nih untuk cocok logi dan juga spekulasi mengenai adanya sebuah updatean seperti ini dari exchange Binance US di Twitter. Tapi yang kita tahu gitu ya, sering sekali nih dari koin Bitger Brace dalam sebuah akun Twitternya itu selalu membagikan updatean terbaru dari exchange Binance US. Dan sekalipun memang ketika dari exchange Binance US ingin mendaftarkan beberapa altcoin khususnya untuk koin Bitger, tetapi ada biaya gitu yang harus dibayar, gua rasa dari koin Bitger Brace mampu untuk membayarnya. Karena ya mungkin dari teman-teman semua juga belum lupa gitu dengan adanya sebuah project yang telah memberikan pendanaan terhadap koin Bitger Brace ini sekitar 10 juta US dollars. Dan walaupun memang sudah ditebar ke beberapa project lain ya, tetapi itu belum semuanya. Masih ada dana yang tersisa sekitar 6,5 jutaan US dollars. Karena baru sekitar 1 juta, 2 juta dan juga 500.000 US dollar, berarti masih ada sisa dana sekitar 6,5 jutaan US dollars. Nah, apakah mungkin koin Bitger ini akan membayar Binance US supaya bisa mendaftarkan untuk koin Bitger? Kita belum bisa memastikan. Intinya keputusan dan juga pengumuman yang real dan juga pasti ketika memang pengumumannya itu sudah datang langsung dari bursa Binance US dan juga dari tim resminya si koin Bitger Brace. Ini hanya spekulatif gua saja ya dengan adanya sebuah postingan seperti ini. Dan selain itu pula gitu ya, di sini juga ada akun Twitter resminya koin Bitger yang telah berkomentar di dalam postingannya si Binance US. Jadi dia pun menuliskan dan juga berkomentar seperti ini, hanya emoticon saja tetapi ini pun berwarna ungu. Karena ya untuk koin Bitger ini lebih cenderung dan juga identik dengan warna ungu ya. Tetapi apabila kalian memiliki opini pribadi dan juga pendapat pribadi mengenai postingan yang ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan sekarang kita masuk ke dalam akun Twitter resminya si koin Bitger Brace. Di sini pun ada beberapa informasi terbaru mengenai koin Bitger, dan untuk informasi belum lamanya sekitar 8 jam yang lalu dari exchange YGRX. Dan ini telah di-retweet kembali gitu ya oleh koin Bitger Brace. Jadi di sini, which is your favorite among the recently list coin on YGRX? Kira-kira yang mana nih koin favorit kalian yang baru saja didaftarkan di exchange YGRX? Yang pertama di sini ada Floki, yang kedua ada Brace, dan yang ketiga ada Arbitrum. Nah, di sini banyak sekali gitu ya beberapa army dari beberapa project lain yang memang berkomentar. Tapi menurut gue informasi seperti ini tidak terlalu berguna sekali gitu ya. Hanya ingin tahu aja kira-kira koin favoritnya itu lebih banyak yang mana. Dan di sini tanggal 28 April belum lama sekali gitu ya adanya sebuah informasi seperti ini. Jadi ini sangat luar biasa sekali gitu ya, dimana koin Bitger ini masih memiliki banyak uang untuk dikembangkan gitu. Nah, jadi di sini kurang lebih informasinya adalah saat ini kami menerima proposal untuk peluang pendanaan jika proyek Anda memerlukan dukungan keuangan. Kirimkan aplikasi ini untuk dipertimbangkan. Nah, jadi dengan beberapa proyek ya dari proyek luar, ketika memang dia berbenturan dengan keuangan itu, dia bisa mendaftar gitu ya untuk meminta pendanaan terhadap koin Bitger Brace. Karena di sini untuk program Bitger Ventures tujuannya itu adalah untuk berekspansi dan juga berinvestasi ke beberapa proyek-proyek yang lain. Dan untuk informasi selanjutnya di sini pada tanggal 28 April adanya sebuah updatean juga dari Bitger Exchange ya. Jadi di sini Bitger Exchange tulis kira-kira token mana yang bakal didaftarkan di Exchange Bitger di kemudian hari. Dan di sini juga guess the project name and win $100 in Brace. Nah, jadi dengan adanya sebuah postingan seperti ini, dengan kalian berkomentar dan menebak kira-kira token apa yang bakalan didaftarkan di Exchange Bitger, ketika memang kalian beruntung, kalian akan mendapatkan hadiah sebesar 100 US dollars dalam bentuk koin Bitger Brace. Jadi cukup kalian komentar aja gitu ya, kira-kira token apa yang bakalan didaftarkan di Exchange Bitger. Namun melihat dari gambarnya dengan sebuah postingan seperti ini, mungkin ini untuk token Floki Inu gitu ya, karena huruf awalnya itu FL ya, seperti inilah, ini lebih condong dengan token Floki Inu.
Dan selain itu di sini juga mengenai Qbryce ataupun EV ya. Di sini juga adanya sebuah announcement ataupun postingan terbaru pada tanggal 28 April. Jadi kurang lebih tim dari Coinbase ini akan mengunjungi terhadap pabrikan Cina minggu depan. Nah, jadi kurang lebih postingannya itu adalah perwakilan kami akan pergi ke Cina minggu depan untuk mengunjungi pabrik dan melihat mobil baru. Siapa lagi yang akan heboh melihat video mobil yang diharapkan bisa dibagikan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi dengan bentukan mobil yang baru dan juga desain yang baru gitu ya. Karena di sini perwakilan dari tim Coinbase ini bakalan pergi ke Cina gitu untuk melihat kira-kira pekerjaan ini tuh sudah sampai mana dan progresnya sampai dengan mana gitu ya. Semoga saja dengan adanya sebuah informasi seperti ini bisa menarik beberapa investor baru supaya berinvestasi ke dalam proyek si Coin Bitgetprise. Dan untuk informasi selanjutnya di sini pun pada tanggal 27 April. Nah, jadi dari sinilah gitu ya, ada beberapa platform juga dan juga project nih yang bakalan masuk ke dalam projectnya si Coin Bitgetprise. Jadi berita menarik ataupun exciting news. 3 project telah mendapatkan pendanaan dari Bitgetpreneur sejak diluncurkan. Kemitraan dan ekspansi sudah di depan mata dan kami senang melihat masa depan Bitget. Jadi 3 project yang dimaksudkan ini ada beberapa project seperti Oxy ya, ada juga JuleSwap dan juga Ordering MMO. Nah, jadi 3 project itulah yang berhasil didanai gitu ya oleh si Bitgetpreneur. Dan bahkan untuk kemitraan yang lain dan juga ekspansi sudah di depan mata. Jadi kami senang melihat masa depan Bitget. Semoga saja gitu ya dengan adanya sebuah informasi seperti ini dan semakin banyak project yang diberikan modal oleh tim dan juga developers Coin Bitget itu bisa mendapatkan feedback gitu ya dan juga berdampak bagus untuk Coin Bitgetnya. Jadi bukan hanya berinvestasi saja tetapi tidak ada feedback sama sekali ataupun umpan balik, yaitu harapan dari tim Coin Bitgetprise dan juga developer Coin Bitget ketika dia menginvestasikan dana ke beberapa project atau lebih banyak project, itu bisa berdampak positif untuk perkembangan dari Coin Bitgetprise. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari Coin Bitgetprise. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dengan adanya sebuah updatean terbaru dari Coin Bitget dan juga perkembangan dari Coin Bitget, adanya Bitget Exchange, Bitgetpreneur dan lain-lain. Tetapi apabila kalian masih memiliki pertanyaan ataupun opini pribadi dan juga pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.